Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan sampaikan sesi kedua ya, bagian dari production and growth. Tapi mungkin ini lebih fokus kepada pertumbuhan ekonomi dalam sebuah negara gitu ya. Terutama kaitannya dengan kebijakan-kebijakan publik yang bisa diambil dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, yang pertama adalah salah satu cara untuk menaikkan produktivitas depannya itu adalah to invest more current resources, yaitu untuk dengan menginvestasikan lebih banyak sumber daya yang ada dalam memproduksi modal-modal yang lain. Jadi menciptakan modal-modal yang utama. Mungkin salah satunya adalah ada banyak ya sebelumnya kita ini yaitu kebijakan-kebijakan pemerintah yang bisa menaikkan produktivitas dan standar nilai hidup. Yang pertama adalah encourage. Encourage itu artinya kita itu menyemarakkan ya, itu mengajak dengan sungguh-sungguh ya, dengan masif gitu tentang pentingnya menabung dan berinvestasi. Kemudian investasi dari luar negeri, kemudian mendorong untuk pendidikan dan pelatihan, kemudian membangun keamanan pemilikan hak milik dan juga stabilitas politik, perdagangan bebas, dan juga untuk mempromosikan penelitian dan pengembangan. Yang pertama kita bahas yaitu tentang pentingnya menabung dan juga berinvestasi ya. Jadi itu salah satu usaha yang paling penting juga dalam dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang ya. Jadi yang pertama itu adalah dengan simpanan ya, mendorong adanya simpanan dan juga investasi. Nah, ini diskusi yang cukup panjang, ini diskusi politik nih. Ya mungkin akan sangat baik kalian bisa menguasainya, nanti kalian bisa menjadi salah satu anggota DPR ataupun pengambil kebijakan. Nah, yang pertama adalah kalau kalian mau tahu hal penting dari menabung dan berinvestasi, yaitu adalah bahwasanya kita perlu menginvestasikan, artinya supaya ada hal-hal yang bisa menambahkan produksi barang dan jasa. Sebenarnya investasi diantaranya di Indonesia ya cukup masif ya, tentang pembangunan jalan tol, infrastruktur, itu sebenarnya adalah investasi untuk meningkatkan produksi barang dan jasa. Ya, diantaranya adalah kalau untuk simpanan menghemat itu diantaranya untuk digunakan supaya lebih banyak kepada produksi barang dan jasa. Contoh adalah kalau kalian lihat di ini bahwasanya ini tahun 2010-an 2000-an ya, tentang tingkat investasi. Karena kemudian siapa yang berinvestasi tinggi maka akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Di sini ada yang kalian lihat adalah Korea Selatan, yang tentunya kalian tahu K-pop-nya, mereka sekarang sedang leading dalam bidang entertainment ya, entertainment industry. Bahkan sekarang kalian mulai tahu bahwasanya ada film Korea masuk Grammy Awards. Kemudian saya kurang tahu juga mungkin musik-musiknya juga sekarang sudah bukan mulai digandrungi oleh baik seluruh orang-orang di seluruh dunia. Ya mungkin karena mereka ada yang menyebutkan bahwasanya mereka berinvestasi banyak di sana, di investasi bidang hiburan, bagaimana mindset pop itu kemudian dibangun. Tapi selain itu sebenarnya ada investment dalam ranah ekonomi ya. Di sini kalian lihat, di sini dia saving di 30%, hampir mendekati 30%, kemudian pertumbuhan mereka cukup drastis dengan 6%. Artinya investasi itu mempengaruhi tingkat dari pertumbuhan ekonomi. Nah, kemudian diminishing return. Nah, ini contoh adalah diminishing return itu menghilangkan laba untuk bisa memberikan dampak efek. Contoh gini, kalau dalam rapat pemegang saham ini ya, at the stock capital raises, ketika harga saham itu naik, kemudian sekarang the extra output produced from additional of cost, this is called diminishing return. Jadi kita rela menghilangkan laba dalam rangka labanya itu kita akui untuk kita produktivitaskan.
Ini sering terjadi ketika ada BMT ataupun perusahaan ya, misalnya mohon maaf kami menunda untuk bagi hasil. Kenapa? Karena laba ini akan kita simpan atau kita investasikan. Kalau seandainya laba ini kita bagi-bagi, kita alat produksinya tetap sama. Tapi kalau kita minta misalnya labanya ditahan, kemudian kita belikan ke yang lain. Contoh misalnya kita belikan dulu, mungkin kita di industri jasa transportasi punya satu bis, kemudian memiliki keuntungan, kemudian dibagi-bagi. Tapi kita minta misalnya keuntungannya tidak kita bagi, kita belikan armada bus yang baru supaya nanti kita bisa mengoperasikan 2 bus, bukan hanya 1 bus. Tentunya kita akan bisa memberikan lebih banyak jasa. Sehingga ketika ada kenaikan dalam kita menyimpan berinvestasi ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang akan menjadi lebih tinggi. Maka kalian ketika menginisiasi bisnis jangan cepat puas di awal. Kalian harus pintar-pintar menahan diri untuk menikmati hasil usaha kalian. Walaupun itu memang sudah hak kalian, tapi kalian harus berpikir bagaimana supaya produktivitas itu bisa naik gitu ya, dengan tidak terlalu buru-buru menghabiskan laba yang telah kalian hasilkan. Makanya kemudian dalam jangka panjang semakin tinggi tingkat tabungan itu semakin mendorong kepada lebih tinggi lagi tingkat produktivitas dan pendapatan ya. Tapi bukan hanya not itu higher growth, tapi bukan untuk pertumbuhan yang lebih tinggi dalam area yang sama. Karena ini sebenarnya hal yang lain yang perlu diperhatikan adalah nah contoh kalau seandainya orang yang memulai start awalnya itu buruk, maka dia akan lebih cepat naik dibandingkan negara-negara yang sudah lebih dulu kayanya gitu ya. Jadi masalah pertumbuhan itu kan saya sebutkan di awal tadi, yang membandingkan tadi ya, orang yang sudah kaya mungkin mau kaya lagi udah agak berat, tapi orang yang misalnya di dalam modul itu dijelaskan orang yang sudah sering belajar, mau meningkatkan belajar itu mungkin lebih sulit dibandingkan yang awalnya tidak belajar terus mau buka buku. Berarti kan sangat naik sekali. Jadi tinggal startnya dari mana gitu ya. Dari pertumbuhan itu mengukurnya dari start. Kalau startnya jelek, dia bikin sedikit aja maka terlihat pertumbuhannya akan tinggi. Tapi kalau orang yang sudah dari dulu bagus dan itu sulit meningkatkan lagi ya. Maka kadang ada pepatah itu untuk mempertahankan juara itu lebih sulit dibandingkan menjadi juara itu sendiri. Ya itulah pandangan tentang masalah tentang tadi ya sedikit diskusi tentang masalah pertumbuhan tadi. Ya kita harapannya kita tidak memulai dengan buruk tapi tetap tumbuh terus ekonominya. Kemudian yang lain adalah tentang masalah investasi dari luar negeri. Ya ini sangat salah satu opsi ya, bahwasanya penting kita mendorong investasi dari luar negeri. Karena apa? Kalau ketika investasi itu muncul, maka kemudian akan menaikkan barang dan jasa. Ya, maka ya kalian pasti ada banyak sekali kita saksikan ya. Kalau di dalam ekonomi kalian mungkin akan lebih terinspirasi lah. Bahwasanya jangan sampai kita terlalu mindset anti asing, tapi memang salah satu cara mendorong kita bisa tumbuh ekonomi yaitu menghadirkan investasi-investasi dari luar negeri itu ya. Tapi kita harus juga bukan hanya sekedar, kita harus memberikan syarat-syarat sehingga ada transfer teknologi, transfer ilmu, sehingga kita tidak selamanya bergantung kepada investasi asing tersebut. Ya, jadi contoh itu pernah dalam sebuah diskusi ketika Ford itu ya, salah satu pemilik merek perusahaan mobil terkenal di Amerika membuka pabrik mobilnya di Meksiko, maka kemudian beberapa pendapatan pabrik menghasilkan akumulasi pendapatan orang-orang yang tidak tinggal di Meksiko. Akibatnya investasi hasilnya meningkatkan pendapatan orang Meksiko diukur dari GNP. Ya, jadi ya menaikkan kalau untuk masalah ukurannya GNP ya, Gross National Product. Jadi semua orang yang tidak tinggal di Meksiko, karena kan orang Amerika ketika dia membuka perusahaan di Meksiko, dia akan selalu berkaitan dengan orang-orang Meksiko kan. Pasti ada gaji yang mengalir kepada orang-orang Meksiko. Ya, jadi itulah sering terjadi. Nah, kemudian dari salah satu hal ini juga banyak hal yang penting dengan kemudian intinya
dengan ada aktivitas perdagangan internasional itu semakin membuka peluang kenaikan pertumbuhan ekonomi. Ya, tetapi ini tidak akan bisa terjadi kalau seandainya ada tekanan ekonomi yang sering menyebabkan kekacauan politik dengan internasional dan konflik militer. Nah, kemudian kita akan bahas yang kedua tentang ini masih ya investasi luar negeri. Jadi bisa melalui dua bentuk. Foreign direct investment yaitu adalah modal investasi yang dimiliki dan dioperasikan oleh perusahaan asing. Ya. Ada namanya foreign portfolio investment, ini bentuk-bentuknya, yaitu investment yang dibiayai oleh uang luar negeri tapi yang mengoperasikan orang dalam negeri. Nah, ini ada dua jenis masalah investasi luar negeri. Ada FDI, itu semuanya dimiliki dan dioperasikan oleh luar negeri. Dua-duanya sebenarnya bisa memungkinkan ada penambahan atau pertumbuhan ekonomi bagi negara yang memiliki investasi dari luar negeri ya. Kemudian ada juga yang investasi yang dibiayai. Nah, ini sangat mirip dengan operated by domestic, banyak misalnya ya dari China yang bentuk FDI dengan Indonesia ya, tapi ada juga yang bentuknya FPI itu ya, banyak ya, proyek-proyek pembangunan kereta cepat dan sebagainya kan ada yang dilakukan oleh perusahaan asing juga, dimiliki perusahaan asing, tapi ada juga yang dilakukan oleh orang Indonesia tapi biayanya dari luar negeri. Oke, nah kita memang didorong untuk menghasilkan seperti itu. Ya, bahkan sekarang education juga mulai seperti itu ya. Jadi banyak perguruan tinggi asing yang mulai menjalin kerjasama atau bahkan membuka cabangnya di Indonesia. Kemudian masalah pendidikan, bahwasanya jadi karena dalam sebuah ekonomi negara yang berkembang, negara-negara Barat, Eropa Barat dan negara-negara Amerika Utara, mereka itu setiap tahun sekolah itu bisa menaikkan gaji seseorang setidaknya dalam rata-rata 10%. Maka penting kalian sekolah. Jadi orang sekolah itu ternyata bisa menaikkan gaji karena dia dapatkan banyak manfaat dari sekolah itu tadi ya, pendidikan tadi. Nah, kita harapkan itu sebelum kalian terjun ke dunia usaha atau dunia pekerjaan, tapi kalian sudah mengalami masa pendidikan, maka diharapkan kalian akan mengalami kenaikan gaji karena kemampuan kalian menghasilkan barang dan jasa jauh lebih baik dibandingkan kalian tidak melalui masa pendidikan. Jadi salah satunya pemerintah itu ingin menaikkan standar hidup, yaitu menyediakan sekolah dan mendorong supaya semua orang itu sekolah. Ya, kalau kita lihat di Indonesia ini kan kita wajib belajar 9 tahun itu contohnya ya. Jadi seorang yang terpelajar itu bisa generate new ideas ya. Jadi ide-ide yang baru, bisa menghasilkan ide-ide baru dan kemudian menemukan cara terbaik dalam memproduksi barang dan jasa. Dalam gilirannya itu bisa memasukkan ada pool, ada komunitas pengetahuan dan ada golongan orang yang berpengetahuan dan mungkin akan memberikan manfaat bagi yang lainnya ya. Jadi dia bisa memberikan banyak manfaat ketika orang sudah melalui kegiatan education. Salah satu yang dialami masalah dalam education itu adalah brain drain ya. Brain drain itu istilahnya kalau di modul agak lebih jelas, yaitu emigrasi. Jadi emigrasi itu bukan imigrasi masuk ya. Kalau emi itu keluar. Banyaknya orang yang teredukasi ke luar negeri untuk negara-negara yang lebih kaya. Makanya banyak orang diaspora Indonesia misalnya, dia nggak mau balik ke Indonesia karena lebih dihargai di negara mereka, tempat mereka belajar gitu ya. Maka kalau kalian lihat beasiswa luar negeri yang dikeluarkan pemerintah itu mesti mensyaratkan untuk pulang kembali ke dalam negeri ya. Kemudian berkhidmat di Indonesia. Tapi kadang-kadang ada mereka akhirnya menemukan pekerjaan di luar negeri, negara kaya, kemudian mereka tidak menyelesaikan kuliahnya, yang penting mereka kemudian dapat kerjaan yang ada di negara kaya tersebut dan kemudian menjadi dari sana. Nah, itu adalah salah satu permasalahan ya, itu namanya etika dan juga masalah ini sendiri ya. Kemudian yang selanjutnya adalah masalah kepemilikan dan juga stabilitas politik. Ya, jadi agar ya ini contoh-contoh pentingnya ya. Jadi contoh jangan sampai orang itu kalau
misalnya punya tanah yang nggak jelas tanahnya, harus dibuktikan dengan sertifikat. Itu salah satunya ya. Kemudian property right. Jadi kalau kalian lihat di pasar modal itu kan sangat penting. Jangan sampai orang itu kehilangan hak milik atau hak miliknya itu diganggu gugat atau jual beli tapi ternyata tidak ada perpindahan hak milik misalnya. Itu juga mengakibatkan sebuah kondisi ekonomi yang akan melambat. Nah, maka kemudian juga ini adalah sebuah keharusan bagi para investor untuk merasa bahwasanya investasi mereka itu aman. Maka ketika tidak ada tidak stabil politiknya, maka kemudian investasi itu mulai terhambat karena mereka takutnya misalnya mereka sudah ingin membuka toko di sana, taunya adalah terjadi stabil politik yang tidak baik sehingga terjadi penjarahan atau pengrusakan yang kemudian bisa menghadirkan kerugian bagi para pebisnis. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang masalah pasar bebas. Ya. Jadi perdagangan dalam banyak hal itu diantaranya bukan hanya macam-macam ya, seperti tipikalnya teknologi. Ya. Kalau seandainya sebuah negara itu yang mengeliminate itu menghilangkan batasan-batasan perdagangan, maka dia akan mengalami pengalaman untuk mengalami pertumbuhan ekonomi ya ketika sudah ada major terminal advance, jadi kemajuan teknologi. Jadi ketika ada perdagangan bebas teknologi dari luar negeri yang masuk ke dalam negeri, kemudian teknologi itu diadaptasi digunakan, maka kan dia akan mengalami pertumbuhan yang sama dengan si pemilik asal teknologi dari negara luar negeri tersebut. Salah satunya itu karena perdagangan bebas. Jadi perdagangan bebas itu bukan untuk ditakuti, tapi kita perlu menyiapkan diri. Jangan sampai orang asing datang ke sini tapi kita tidak manfaatkan apa-apa. Jangan sampai kita terlalu bergantung tanpa bisa independen sendiri. Nah, maka ada beberapa negara yang engage itu yang terikat pada inward oriented atau outward oriented ya. Jadi kalau inward itu adalah menolak interaksi dengan negara lain atau mendorong interaksi dengan negara lain. Tapi saya kira banyak dengan jalan membuka diplomasi, kantor diplomat itu adalah salah satu rangka menghadirkan perdagangan bebas. Kemudian adalah research development, jadi R&D. Jadi kalau negara yang bagus itu memberikan perhatian pada penelitian dan pengembangan ya. Jadi ini penting, mengapa kok ada dana penelitian yang begitu besar? Karena diantaranya untuk meningkatkan ini tadi kemajuan dari teknologi itu bisa mendorong ya, bisa membimbing kepada semakin tingginya standar hidup. Ya, jadi banyak sekali dan ini menarik ya. Kalau kalian mau tahu di Amerika itu top university itu bukan dari universitas degree ya. Banyak sekali temuan-temuan kemajuan teknologi yang dihasilkan dari perusahaan-perusahaan swasta. Ya, bahkan dari sebuah perusahaan ataupun individu. Maka kemudian negara mengapresiasi temuan-temuan yang ditemukan oleh orang-orang swasta ini. Maka kalian lihat bahwasanya sudah tidak zaman kalau membandingkan antara swasta dan negeri ya, karena ternyata banyak kemajuan teknologi yang kemudian dihasilkan oleh orang-orang private, orang-orang swasta. Kemudian government memberikan apresiasi. Jadi mengencourage ya, mendorong penemuan pengembangan teknologi-teknologi baru melalui riset grant, yaitu hibah ya atau hadiah penelitian, kemudian pemangkasan pajak, kemudian dan juga memberikan paten. Artinya kamu temukan sesuatu, nanti kamu yang dapat patennya. Kalau ada orang yang mau pakai dari luar negeri teknologi yang kamu temukan, mereka akan membayar ke kamu. Dan karena negara akan juga mendapatkan masukan ya, diantara mungkin pajak pembelian paten itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah population growth. Ya, population growth adalah ada banyak perdebatan tentang apakah sebenarnya pertumbuhan populasi penduduk itu bisa mempengaruhi sebuah masyarakat. Ya, karena ada banyak macam-macam pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan populasi penduduk itu bisa berhubungan dengan faktor-faktor produksi yang lain. Contoh adalah natural resources seperti sumber daya alam, kemudian dilusi atau kehilangannya modal-modal kapital ya karena dipakai oleh semakin banyaknya orang, kemudian mempromosikan tentang kemajuan teknologi. Sebenarnya di populasi sini hal yang menarik adalah tentang diskusi
tentang masalah pembatasan ini ya, jumlah penduduk. Kalian kalau mau tahu di Cina itu pernah terjadi bahwasanya pembatasan seorang keluarga yang yang hanya boleh memiliki satu keturunan. Kalau lebih maka mereka dipaksa membayar pajak yang sangat tinggi. Nah, ini tidak berlaku di Indonesia ya. Apa namanya? Contoh seperti ini yang didiskusikan teori Malthus ini ya, tentang apa namanya bagaimana populasi ini. Jadi di Cina itu pernah apa namanya membuat peraturan yang demikian. Ada teori Malthus yang mengatakan bahwasanya kita tidak bisa, populasi yang terus meningkat itu akan mengakibatkan sumber daya yang tidak bisa diakses oleh semua orang, sehingga akhirnya akan selamanya manusia itu miskin karena populasi selalu bertambah. Ya, tapi teori ini kemudian dibantah ya, karena banyak temuan-temuan ternyata kemajuan teknologi itu kemudian memberikan harapan hidup yang lain gitu ya. Jadi kalau dalam Islam ini kan kita nggak boleh membunuh anak-anak karena takut miskin dan lain sebagainya ya. Nah, tahun 1980 sampai 2015, nah ini data terbaru ini, Cina hanya mengizinkan satu anak per keluarga. Pasangan yang melanggar akan dikenakan denda besar. Bagaimana dengan Indonesia? Saya kira tidak perlu yang demikian, karena memang populasi ini bukan masalah. Yang penting adalah meningkatkan kualitas populasi, bukan kemudian memangkas habis ya. Asal semua apa namanya orang-orang yang berkualitas baik itu menghasilkan telurnya yang banyak dan mereka semua berkualitas, tentunya akan sangat mendorong pertumbuhan ekonomi yang bisa diciptakan ya. Oke, nah apa namanya di antaranya saya pernah menemukan hal menarik ini juga. Tahu nggak bahwasanya memang kebijakan tentang perlakuan yang sama terhadap perempuan, nantinya akses pekerjaan terhadap perempuan yang diperbesar itu ya, diharapkan perempuan itu sibuk dengan kerjanya, mereka tidak pulang mengurusi keluarganya, tidak berpikiran untuk punya anak dan sebagainya. Salah satu ternyata strategi untuk menekan jumlah populasi ya. Itu contoh ya, mereka bisa dapat ini karena dulu didominasi pria. Islam sebenarnya cukup adil, tapi tidak kemudian dengan jalan atau tujuan mengapa perempuan itu bekerja supaya mengurangi laju pertumbuhan populasi, karena tidak ada dalilnya dalam Islam. Kalau dalam Islam diberikan akses, tapi mereka sesuai dengan apa yang dikerjakan tanpa harus mengorbankan tugas mereka sebagai seorang perempuan, yaitu melahirkan keturunan-keturunan yang baik. Nah, itu mungkin adalah salah satu hal yang menarik dalam diskusi yang terakhir ya, tentang masalah populasi penduduk. Maka kemudian yang terakhir ini adalah for your information ya, studi kasus tentang masalah mempromosikan kemajuan teknologi. Jadi ketika kemajuan teknologi lebih pesat, ketika banyak orang yang menemukan sesuatu, maka daerah yang semakin besar mengalami pertumbuhan yang semakin besar. Jadi ya penting teknologi itu bisa memberikan enlightenment ya, pencerahan kepada banyak orang. Kemudian ada dalam berita ini mengevaluasi bantuan, ini menarik, ada cerita-cerita tentang masalah bagaimana menghindarkan atau mengentaskan sebuah negara dari kemiskinan. Tapi ternyata tidak mudah ya. Jadi dalam sebuah program anti kemiskinan ternyata seperti tampak berhasil, tapi ternyata ya tidak semudah yang dibayangkan ya. Karena ada misalnya kejadian di Bangladesh itu, maka kemudian tapi mereka tidak memberi kemudian diberi bantuan, tapi ternyata komentar-komentar dari para ahli yang menyalurkan bantuan di sana, ternyata ya keluarga terus menghasilkan lebih banyak uang setelah bantuan berhenti, orang-orang terjebak ya. Jadi mereka itu kadang-kadang ya ada yang tidak segera bisa dari kemiskinan, tapi bahkan mungkin ada juga sebagian yang orang ketika sudah diberi bantuan pengennya dibantu terus, akhirnya tidak maju-maju ya. Makanya memindahkan kemiskinan itu sulit ya, tapi saya pikir jadi penting berubah, tapi kadang-kadang ya tidak ini ya, karena kadang-kadang tadi ada orang-orang yang kemudian tetap saja tidak bisa keluar dari kemiskinannya, artinya dia tidak bisa dampak bantuan itu kadang-kadang tidak selamanya tahan lama. Makanya perlu program bantuan itu disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh orang yang dibantu. Nah, makanya kalau kalian menjalankan pengabdian masyarakat, maka dilihat dulu siapa
masyarakat dan apa yang paling mereka butuhkan. Nah, sebagai penutup adalah pentingnya pertumbuhan jangka panjang ya. Jadi pemerintah dapat memberikan dukungan kepada stabilitas politik dan lain sebagainya. Ya, jadi juga hal yang penting adalah keberhasilan kebijakan satu generasi. Itu yang penting kita juga harus menunjukkannya untuk apa yang bisa diwariskan kepada anak cucu kita. Jangan sampai kebijakan kita kemudian mengorbankan apa yang harusnya bisa juga dinikmati oleh anak cucu keturunan yang dia akan masa depan. Itulah ada summary-nya yang masalah ini sudah tadi produktivitas tadi sudah, can influence juga dari banyak hal. Kemudian akumulasi juga bisa mengenai, kemudian misalnya in poor countries. Oke, mungkin itu saja. Ini sudah saya sampaikan juga di intinya tadi masalah tentang pertumbuhan yang tinggi ya karena melakukan penghematan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Apabila ada pertanyaan silahkan isi pertanyaan dan jangan lupa kalian isi link diskusi materi pertemuan ke-11, kemudian juga link soal untuk tugas soal yang pilihan ganda sebagai bukti kehadiran dan juga link absensinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.